Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi Wired LAN Ethernet. Kami beranggotakan 3 orang, saya Muhammad Septian Humaydi, Saya Ahmad Ripani. Saya Rema Artawijaya. Wired LAN Ethernet mencakup IEEE 802.11, standar Ethernet, fast Ethernet, dan gigabit Ethernet. Yang pertama yaitu Wired LAN. Wired LAN ialah pendistribusian informasi melalui kawat. Wired menggunakan kabel sebagai media penghubung. Tingkatnya perangkat tersebut dapat dilihat dan diraba, maka dari itu disebut juga telekomunikasi fisik. Ethernet. Ethernet adalah jaringan yang masuk ke dalam kategori Local Area Network atau LAN atau jaringan area lokal. Sistem komunikasi yang dibangun dengan Ethernet akan membagikan arus data ke dalam frame. Pada masing-masing frame terdapat alamat tujuan dan sumber data. Selain itu, dalam frame juga terdapat sistem pengecekan data sehingga apabila terjadi kerusakan dan error bisa dikembalikan lagi. Selanjutnya yaitu IEEE 802.11. IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers adalah grup dari organisasi insinyur yang mengatur standarisasi dalam bidang teknologi informasi. Setiap standarisasi yang diciptakan memiliki kode tersendiri. Salah satunya standarisasi di jaringan wireless yang memiliki kode 802.11. Dengan adanya standar ini dimaksudkan agar setiap perangkat wireless yang berbeda tetap dapat berkomunikasi meski berbeda vendor. IEEE 802.11 pada tahun 1997, IEEE menciptakan standar wireless yang pertama bekerja pada frekuensi 2,4 GHz yang dinamakan 802.11. Namun standar ini hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal 2 Mbps, terlalu kecil untuk komunikasi jaringan pada saat ini. Oleh karena itu, perangkat wireless dengan standar ini tidak diproduksi lagi. Berikut adalah gambar dari WiFi router merek Linksys WRT54GS. Selanjutnya itu 802.11b. IEEE menciptakan standar lanjutan yang dinamakan 802.11b. Pada tahun 1999, mendukung bandwidth mencapai 11 Mbps. Masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Vendor perangkat elektronik pada umumnya lebih memilih menggunakan frekuensi ini dikarenakan dapat menekan biaya produksi. Seperti yang diketahui, frekuensi 2,4 GHz merupakan frekuensi radio yang tidak diatur sehingga dapat menimbulkan gangguan dari perangkat elektronik lainnya seperti microwave, televisi, dan perangkat lainnya yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Namun hal tersebut dapat dihindari dengan mengatur jarak antar perangkat elektronik sehingga tidak menimbulkan gangguan atau interferensi. Dan selanjutnya itu 802.11a, generasi kedua dari standar Wi-Fi yang populer digunakan. Saat standar 802.11b sedang dikembangkan, IEEE membuat ekstensi untuk standar 802.11 yang dinamakan 802.11a. Standar ini diciptakan pada saat yang bersamaan dengan standar 802.11b. Standar ini sudah mendukung bandwidth data mencapai 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek jangkauan sinyal. Dikarenakan berjalan pada frekuensi yang berbeda dengan standar 802.11b, kedua teknologi ini tidak kompatibel satu sama lain. Beberapa vendor menawarkan perangkat jaringan hybrid 802.11a atau B, namun perangkat tersebut hanya dapat menjalankan satu standar pada satu waktu. Saya akan melanjutkan untuk generasi ketiga dari 802.11g dari standar Wi-Fi yang populer digunakan. Standar ini diciptakan pada tahun 2002 dengan menggabungkan kelebihan masing-masing standar 802.11a dan 802.11b. Standar ini mendukung bandwidth 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang berarti memiliki jangkauan sinyal yang luas. Perangkat dengan network adapter yang mengadopsi standar ini juga kompatibel.
dengan standar 802.11b. Begitu juga sebaliknya. Next. Lalu 802.11n generasi keempat dari standar Wi-Fi yang populer digunakan. Standar ini 802.11n sering dikenal dengan sebutan wireless N, diciptakan untuk memperbaiki standar 802.11g dalam hal jumlah bandwidth yang didukung dengan memanfaatkan beberapa sinyal wireless dan antena. Disebut dengan teknologi MIMO, multiple in multiple out. Meresmikan standar ini pada tahun 2009 dengan spesifikasi menyediakan bandwidth sampai 300 Mbps. Standar ini juga menawarkan jangkauan sinyal yang lebih baik dibandingkan standar wireless sebelumnya, serta memiliki kompatibilitas dengan perangkat yang memiliki standar 802.11b atau J. Standar wireless ini beroperasi dua frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Next. Lalu 802.11ac generasi kelima dari standar Wi-Fi yang populer digunakan. Memanfaatkan teknologi wireless, dual band mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Menawarkan kompatibilitas dengan standar 802.11b atau G atau N serta mendukung bandwidth mencapai 1300 Mbps pada frekuensi 5 GHz ditambah 450 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Next. Lalu 802.11ax ini yang generasi ke-6 dari standar Wi-Fi yang populer digunakan juga. Standar 802.11ax atau yang dikenal dengan Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 merupakan standar yang memiliki kemampuan 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan 802.11ac. Kecepatan yang dimiliki oleh 802.11ax ini adalah mampu mencapai 10,53 Gbps atau sekitar 1,4 gigabit per sekon untuk mengirimkan data. Standar ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan teknologi MIMO dan juga mendukung MIMO. Rencananya akan disiapkan untuk standar Wi-Fi, perangkat mobile atau smartphone pada tahun 2019. Nah, lalu internet itu ada evolusi internet. Di sini ada 3 poin yang kami bahas, yaitu yang pertama ada standar Ethernet, fast Ethernet, dan gigabit Ethernet. Dan itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Raimil. Standar Ethernet atau sering disebut Ethernet memiliki kecepatan 10 bit per detik. Standar yang digunakan adalah 10 base 5, 10 base 2, 10 base C, 10 base F. 10 base 5 disebut TIC Ethernet atau TICnet menggunakan topologi bus panjang maksimum 500 meter. 10 base 2 disebut Thin Ethernet menggunakan topologi bus panjang maksimum 185 meter. 10 base T disebut Ethernet Twisted Pair menggunakan topologi star panjang maksimum 100 meter. Dan 10 base F disebut Fiber Ethernet menggunakan topologi star panjang maksimum 2000 meter. Next. Ini contoh gambar dari 10 base 5, 10 base 2, 10 base F, 10 base T. Bisa kita lihat dari 10 base 5 dan 10 base 2 menggunakan topologi bus, dan pada 10 base F dan 10 base T menggunakan topologi star. Next. Selanjutnya fast Ethernet. Fast Ethernet memiliki kecepatan 100 bit per detik. Standar yang digunakan yaitu 10 base FX, 100 base FX menggunakan topologi basic star menggunakan kabel fiber optik, 100 base T4 menggunakan kabel kategori 3 menggunakan kabel UTP 4 pasangan, dan 100 base T menggunakan kabel UTP dan menggunakan topologi basic star. 100 base TX menggunakan kabel UTP kategori 5 dan menggunakan topologi basic star. Next.
Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet memiliki kecepatan 1000 bit per detik. Standar yang digunakan 1000 base TX, merupakan jenis protokol Ethernet terbaru yang menggunakan kecepatan 1000 gigabit per second atau GPPS dan mendukung penggunaan kabel UTP kategori 5. Spesifikasinya banyak mirip dengan protokol 100 base TX. Misalnya jarak kabel maksimum adalah 100 meter. 1000 base SX, protokol 1000 base SX berdasarkan spesifikasi 802.3Z yang mendukung penggunaan media serat optik yang mampu meneruskan data dengan panjang kabel sampai 550 meter untuk protokol 1000 base SX dan 3000 meter untuk protokol 1000 base LX, tergantung tipe dan mode serat optik yang dipakai. Next. 1000 base LX, 1000 base LX adalah serat optik gigabit Ethernet standar IEEE 802.3 dan menggunakan laser gelombang panjang 1,270 sampai 1,355 nanometer dan lebar spektrum RMS maksimum 4 nanometer. 1000 base LX yang ditentukan untuk bekerja lebih dari jarak hingga 5 km, lebih dari 10 PM single mode serat. 1000 base CX. 1000 base CX merupakan awal standar untuk koneksi gigabit Ethernet melalui kabel tembaga dengan jarak maksimum dari 225 meter menggunakan tameng seimbang Princess Pair. Hal ini masih digunakan untuk aplikasi khusus di mana kabel tidak umum dilakukan oleh pengguna. Misalnya dengan IBM Blade Center menggunakan 1000 base CX Ethernet untuk sambungan antara blade server dan beralih modul. Sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Remi Artawijaya dan Ahmad Ripani. Sekian dari kami kelompok 10, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.